Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau review pembicara-pembicara dan materi apa ya istilahnya, materi apa ini? Jadi ada Kang Edo namanya. Kang Edo kenal kan ya? Pastinya kenal lah. Dia udah kondang di dunia properti syariah soalnya. Nah, Kang Edo ini menginisiasi satu gerakan, yaitu bersama kita lawan COVID gitu kalau nggak salah ya. Apa sih? Buat teman-teman properti syariah bergerak melawan COVID-19 ya. Kalau nggak salah itu ininya, temanya itu. Itu apa? Jadi kita sebenarnya awalnya cuma teman-teman properti kita galang dana lah ya gitu ya, untuk bisa ngasih kontribusi lebih ke mereka-mereka yang terdampak ya, khususnya tenaga medis, terus mungkin beberapa yang lain yang mungkin bisnisnya atau usahanya terdampak, mungkin apa pedagang cilok ya atau apa nggak tahu ya. Tapi intinya saya benar-benar percayakan kalau udah urusan kayak gitu udah urusannya Bos Edo lah. Bos Edo ini kalau teman-teman ngerti kan, setiap ada bencana selalu hadir. Mau di mana, mau di banjir, mau di yang waktu itu kena tsunami mana bro? Yang kena tsunami juga bukan tsunami yang barusan yang ada yang konser itu loh. Nah itu yang di Banten. Nah itulah pokoknya yang apa bro? Yang itu loh, ada konser Nine Ball ya kalau nggak salah. Emang ujung itu? Iya, Seventeen ya? Pantai ya, di pantai apa gitu ya? Nah itu Bos Edo juga turun menggalang dana, menyalurkan sumbangan, dan dia sendiri yang nganter. Wah, nyetir sendiri dan sebagainya lah pokoknya. Dan nggak bisa diragukan, udah inilah maksudnya, walaupun itu nomor rekeningnya Bos Edo ya, jangan diremehkan. Itu lebih, aku percaya banget. Jangan diremehkan, dia bakul nasi remeh. Jangan, pokoknya keren lah pokoknya. Saya juga pernah mendapatkan bantuan beliau ya, waktu anak saya sakit. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa pulang ke rumah. Beliau juga yang bantu galang dana, dan wow luar biasa, hasilnya gila, banyak banget. Dan kalau nggak mungkin dia papain lah sama beliau lah ya, intinya itu. Nah itu silahkan kalau mau berpartisipasi. Kalau mau berpartisipasi teman-teman bisa lihat aja di situ, bisa lihat di deskripsi di atas ya. Atau kalau ini saya posting di YouTube berarti ada di bawah ya, di deskripsi bawah. Ada nomor rekeningnya atas nama Edo Pranabuana, jangan sampai salah ya. Dan satu-satunya rekening untuk galang dana properti syariah melawan COVID ya itu. Belum ada yang lain soalnya menggerakkannya. Nah, awalnya cuma pengen galang dana aja sesama properti syariah. Ayo, walaupun sebenarnya teman-teman ini banyak khususnya developer, kebayang gak sih jualan properti di saat kayak gini? Mereka lagi berat-beratnya loh. Maksudnya gaji karyawan masih, bayar lahan masih, bayar lahan tuh masih, bayar kontraktor masih, semua biaya masih. Padahal siapa orang yang hari ini mau keluar rumah buat survei properti? Kalau ada ya keren sih, tapi saya pikir nggak semudah itu teman-teman jual properti di masa seperti ini. Tapi mereka mau berbagi, dan masya Allah lah ya. Nah terus akhirnya gini aja bro, intinya kita bisa galang dana lebih banyak lagi gitu ya. Kita bisa galang dana lebih banyak lagi, menggerakkan semua yang ini. Nah tapi kita kasih insentif dong, kita kasih apresiasi buat mereka yang mau ikutan berpartisipasi. Apa enaknya? Nah, satu hal yang saya pinginkan dari mereka, kalau boleh minta ya, kepada teman-teman guru-guru saya di dunia properti ini, kalau boleh minta sesuatu yang ada di dalam diri mereka, yang Allah karuniakan kepada mereka, dan saya pengen punya juga.
salah satu yang paling besar itu bukan proyeknya, bukan duitnya, tetapi ilmunya. Ilmunya luar biasa, nggak keren-keren ilmunya. Bahkan sebagian mereka itu kalau training juga nggak murah. Dan hari ini buat teman-teman yang ikut berpartisipasi di Properti Syariah Melawan COVID-19 ini, ikut partisipasi sedekahnya, sumbangannya, infaknya, kami berterima kasih. Kami sebagai tanda terima kasih kami mencoba memberikan apa yang kita bisa punya, gitu ya. Nah, akhirnya makanya jangan heran kalau yang mau berbagi ilmu, yang mau nyumbang ilmu pun banyak, karena masing-masing dari mereka kayaknya nggak mau kalah. Aku juga mau bagi-bagi, nggak cuma duit, aku mau bagi ilmu juga buat mereka yang berani berkontribusi di event ini, di galang dana ini. Semoga sama-sama memberikan berkah. Jadi teman-teman nggak cuma dapat pahala, pahala udah pasti, ridha Allahnya bismillah, asal ikhlas ya, bukan semata-mata karena apa yang kami ingin bagi. Ini hanya wasilah kami. Dan yang penting itu semuanya yang Allah berikan. Yang dari kami itu bonus aja. Dan atau kami berharap semoga itulah yang akan menjadi wasilah Allah menolong teman-teman di kemudian hari, khususnya mungkin di saat krisis nanti. Karena sebagian ada yang membahas tentang menjaga imun bisnis di saat krisis gitu ya, menjaga imunitas bisnis di saat kritis. Ada ya juga Ustadz kami di herbal ya, beliau herbalis yang akan sharing gimana caranya menjaga diri, menjaga imun, menjaga daya tahan tubuh di masa-masa seperti ini dengan cara yang alami. Itu keren banget. Nah, sekarang saya mau review satu persatu apa aja yang mereka akan bahas. Pertama dari Ustadz Muhammad Irfani. Saya belum tahu pasti sebenarnya yang beliau akan sharing apa, karena saya belum pernah dengerin. Tapi judulnya aja adalah alasan tersembunyi di balik getolnya pejuang properti syariah. Jadi alasan tersembunyinya apa nih? Kalau aku ngelihat ada yang cuma. Nah, saya melihat ini itu sesuatu yang mungkin teman-teman di luar sana nggak tahu. Kenapa kita berjuang di properti syariah? Entah karena pahalanya, entah dorongan spiritualnya, dan juga dorongan finansialnya juga mantap. Alhamdulillah ya, properti syariah ini nggak cuma nolong orang kan ya, nggak cuma nolong orang, tapi ternyata ya menolong kita gitu ya, menolong kita para pebisnisnya gitu. Itu teman-teman silahkan dicontek aja, dicari tahu. Siapa tahu teman-teman juga berjodoh dengan properti syariah. Bagi yang belum, yang udah ya tambah kuat lagi untuk berjuang ya. Yang kedua ini guru saya juga, ngobrol aja sama beliau bagi saya mahal banget. Mahal tuh isinya. Cuma ngobrol tuh bisa ngeluarin ilmu yang wow, assalam, keren banget lah. Don Vito Amar nih, projectnya bejibun udah berapa puluh ya, 30 lebih kayaknya, dan rilis dan serah terima. Ini keren. Don Vito Amar akan membahas tentang strategi simple bikin investor nafsu dengan pengen modalin project propertimu. Gila ini, strategi simple bikin investor nafsu pengen modalin project propertimu. Gila kan ya. Yang lain itu ngejar-ngejar investor loh. Ini Bos Don Vito mau sharing gimana caranya beliau bisa dapat mitra, bisa dapat investor yang banyak banget. Dan kalau tahu teman-teman, ada investor beliau yang awalnya cuma nyoba satu project, belum juga selesai project yang pertama, udah ketagihan pengen modalin project yang lainnya. Bahkan aset-aset dari investor itu juga diserahin untuk dikelola sama Bos Don Vito ini. Dan nilainya nggak sembarangan, udah sampai puluhan M ya, udah puluhan M beserta aset-asetnya ya, aset tanah, aset ada yang gedung perkantoran juga dijadiin working space gitu, minta digituin.
ada yang lahan untuk silahkan dibangun dan dijual, atau dimodalin dikasih duit, atau dibeliin tanah. Mau tanah di mana? Biar kita yang beli, silahkan kamu yang bangun. Itu juga ada kayak gitu ya. Nah, kok kayak gini lebih cerah ya? Ini ya, ya nggak tahu nih. Gini ya, biar enak ya. Kelihatan nggak? Do. Hand sanitizer. Nah, terus yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah, wah ini juaranya jualan ini. Juaranya jualan nih. Teman-teman wajib ngerti nih ilmunya. Silahkan dicontek abis dari beliau, Bos Wawan Syahroni. Ini jagoan. Kalau closing itu ratusan unit teman-teman per bulan. Ratusan unit. Dan biasanya misal ada kontesnya juara 1, 2, 3 itu dia meninggalkan juara 2-nya tuh jauh melampaui batas gitu ya. Dia 200 sekian gitu, juara 2-nya berapa puluh, berapa 100 lebih gitu ya. Dan ini keren banget, ngelola tim jagoannya keren. Beliau akan membongkar, oh iya langsung judulnya emang bongkar isi pikiran para juara dalam dunia sales and marketing property. Wes, gila. Cocok banget. Jadi mindsetnya, apa yang mereka pikirkan, apa yang ada di kepala para juara properti ini, juara sales dan marketing properti ini. Nggak ngerti sih isinya apa, ya ini karena pasti rahasia banget. Jarang banget di-share, karena biasanya ini hanya di-share untuk timnya aja ya. Beliau nggak buka training misalnya, pokoknya diumpetin nih. Nah, sekarang beliau mau sharing itu. Dia bongkar ya, dia akan bongkar apa yang dimasukkan dan apa yang ada di dalam pikiran pasukannya dan dirinya ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa closing bejibun ratusan bahkan ribuan di satu project saja? Gitu ya. Lanjut ke Kang, maaf, Pak Amin ini beliau guru kita juga, jagonya negosiasi. Di sini mau ngasih jurus terlarang dapetin hodil tanah sesuai syariah. Jurus terlarang tapi syariah teman-teman. Terlarang tuh maksudnya jangan banyak orang tahu ya. Gitu kali ya. Ya intinya jangan dipakai untuk yang enggak. Nah, ini jurus terlarang ini udah kayak Orochimaru ya. Kalau dipakai buat yang kepentingan umat ini silakan lah. Karena sebenarnya semua ilmu itu kan pisau bermata dua, tergantung pemainnya ya. Kalau yang gunain itu amanah ya pasti jadi yang baik. Nah, salah satunya beliau Pak Amin ini gampang banget dapetin hodil, dan beliau keliling Indonesia itu untuk bantuin teman-teman properti syariah buat dapetin lahan-lahan ya udah. Negoin lahan ke pemilik lahan biar dapat harga yang terbaik dengan skema terbaik. Syukur-syukur bisa sampai kerjasama kayak gitu. Bahkan sampai nggak pakai modal duit, tinggal ayo barengan aja sampai pemilik lahan tuh bisa kayak gitu teman-teman. Nah, besok dibahas, dan nggak cuma sampai di situ, beliau juga jagonya ngelobi kayak pejabat desa kayak gitu biar bantuin kita tuh gimana, biar nggak ngerusuin. Justru pejabat-pejabat desa, Pak RT, Pak Lurah, sampai camat, sampai Karang Tarunanya, pemuda kampung itu sampai bisa jadi garda depan kalau ada yang ngerusuin. Ada ormas luar yang masuk gitu, Pak ini aku lebih nggak sih ya, nanti ternyata yang dibahas ya cuma dikit. Tapi intinya beliau itu bisa kayak gitu. Aku nggak ngerti beliau mau bahas apa, nggak ngerti ya teman-teman ya. Karena setiap yang dijelasin di sini, beberapa materinya itu ada yang harus ketemu sampai kayak di Pak Amin dan timnya ini di DPS, kita harus 8 pertemuan ya bro ya, untuk bisa dapetin ilmu mereka di dunia developing.
Nah, sedangkan ini besok disajikan dalam bentuk webinar ke teman-teman ya. Dalam bentuk streaming kayak gini, ya aku nggak tahu, mungkin akan ya mungkin nggak kebahas semua gitu ya. Tetapi semoga mereka bisa memberikan gambaran utamanya, gambaran besarnya sehingga kita lumayan nangkep lah ya. Untuk dasar kita ngikutin lanjutannya. Jadi kalau pondasinya bagus, larinya juga mungkin akan lebih cepat daripada saya yang mencoba udah 3 tahun. Bahkan saya 3 tahun di dunia properti belum ada yang belum saya dapetin dari mereka. Maksudnya ada beberapa pembicara yang saya belum dapet gitu ya. Sebagian ada yang, tapi sebagian benar-benar nol. Saya nggak ngerti itu dia akan bahas apa karena itu ilmu tersembunyi. Salah satunya ini cost paradox management, nanti ada dibahas ya. Gimana caranya nurunin budget demi naiknya kualitas project properti syariah. Ini keren banget itu. Itu saya pengen tahu banget dan saya belum pernah tahu. Bos Edo udah tahu dan Bos Edo udah joinan tuh sama beliau yang bakal bahas itu. Tapi saya jelasin yang berikutnya ya. Pak Amin udah ya, Pak Amin ya. Salam Pak Amin. Itu tentang negosiasi lahan lah intinya ya. Dan bukan sembarang negosiasi. Karena udah banyak deal, bahkan beliau itu punya ruko gratis ya. Punya ruko gratis, nggak bayar beneran. Dan sekarang dijual berapa M gitu ya. Hanya dengan negosiasi teman-teman, nggak modal duit. Gila. Nego sana, nego sini, temuin, dia dapat duit. Dapatnya ruko 2 kalau nggak salah di Solo, kalau nggak salah ya, saya lupa. Nanti tanya Pak Amin aja waktu ngasih materi. Terus nah ini Kang Farhan ini keren banget buat ngasih ilmu, buat nyelamatin teman-teman biar nggak cuma dapat duit tapi dapat berkah juga. Beliau ngasih ilmu wajib marketing properti yang apa ini? Yang tak ingin profesinya menjadi atau berbuah azab. Jadi ilmu wajib yang teman-teman harus tahu, harus paham untuk jadi marketing properti. Kalau teman-teman nggak mau profesi marketing itu, profesi sales properti itu membuahkan azab gitu ya. Jadi gimana biar profesi kita itu dapat berkah, bukannya musibah gitu ya. Itu wajib tahu. Dan aku bilang salah satu yang wajib, beneran wajib, insya Allah saya udah tahu ilmunya, dan memang wajib. Bahkan sebelum teman-teman belajar apapun, belajar ilmunya Kang Farhan ini dulu sebelum benar-benar masuk ke dunia properti. Kalau enggak, pertama teman-teman bisa jerumusin orang lain, yang kedua teman-teman juga bisa menjerumuskan diri sendiri dalam lembah nista. Di dunia dan di akhirat, nggak cuma di akhirat, di dunia juga bisa, wow, bakal ngeri. Nah itu ilmu wajibnya, silahkan nanti disimak. Terus, nah ini bos saya juga nih, Akbar Mukhtar. Ini jagoan closing, gila. Closingnya jagoan, bahkan beliau sendiri jago closing, jago ini ya, sendirian ya, maksudnya sendirian pun bisa closing banyak gitu. Tapi beliau besok mau ilmunya banyak. Yang mau di sharing adalah cara paling mudah jualan properti hanya dengan Facebook organik. Beliau pakai Facebooknya juga jago karena beliau itu programmer kalau nggak salah ya, pokoknya ngerti IT gitu lah ya. Tapi besok mau ngasih sharing yang paling gampang untuk diterapkan teman-teman, yang sepertinya bisa disampaikan hanya dalam sekali webinar. Kalau yang ilmu lain itu saya nggak yakin hanya 1 kali, pasti berkali-kali, bahkan sampai harus workshop tatap muka kayak gitu ya. Karena ilmunya ada yang ilmu-ilmu rumit juga gitu ya. Terus Pak Dendi Irawan. Ini Ustadz Dendi ya, Ustadz Dendi Bandung ya bro ya? Bandung ini jagonya project ini nih. Udah kontraktor kawakan yang udah jago bangun-bangun project ya. Langkah mudah bangun project properti syariah ribuan hingga ratusan hektar. Dan ini nggak ngomong doang, udah terbukti beliau sendiri ya. Gitu. Bener gak sih bro? Dendi Irawan ya? Pak Dendi Bandung nggak bro? Iya betul, ini bener, ini berarti Syariah Green lah ya? Betul coy. Ini developer kawakan Bandung nih.
Dan sebelum jadi developer udah jadi kontraktor kondang juga. Udah ngerti konstruksi, ngerti developing, ngerti lahan, ngerti wah macam-macam lah. Teman-teman kalau mau ini, kenapa kita nge-share ilmu ini? Bukannya lagi nggak enak mas jualan properti. Weh jangan salah. Teman-teman boleh ngecek di negara manapun ya, emang itu dunia ya. Kalau dunia krisis, ada krisis nih ya. Itu landai nih, apa bukan landai, turun nih anjlok bahkan terjun payung. Tetapi selalu ada titik V-nya, naik lagi, naik lagi. Nah, semoga teman-teman belajar di saat krisis untuk menyongsong kenaikannya nanti, yang kita nggak tahu kapan. Semoga ya Allah ngasih ini ya. Semoga kita masih kasih kesempatan buat sukses dunia dan menyongsong akhirat yang lebih baik ya. Oke, nggak keburu kiamat. Insya Allah nggak keburu kita dipanggil ya. Semoga kita bisa menyongsong kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah itu, wah siapa ya? Ini yang nggak dari saya sendiri, Lido Dirio. Saya akan nge-share teknik apa ini? Teknik twisting teknik. Ya, twisting teknik itu apa? Twisting teknik adalah teknik jitu mengubah penolakan menjadi penjualan atau pembelian. Gimana caranya orang nolak itu malah jadi senjata kita buat nembak dia lagi buat beli. Udah pokoknya semua penolakan dia malah jadi bahan closing. Semoga memuaskan lah ya. Jangan overestimate lah ya. Ya closing saya belum seberapa. Top sell juga belum sering ya. Belum seperti tadi Bos Akbar Mukhtar sama Wawan Sahroni. Wah, ini udah kondang-kondang. Kalau saya paling baru sekali, 2 kali, 3 kali gitu, 4 kali lah, ada 5 kali juga. Tapi yang mereka ini bener-bener udah berkali-kali soalnya gitu ya. Lanjut lah. Malah ngomongin diri sendiri nih. Udah nanti bahas sendiri. Hah? Betul ya, daripada ngomongin orang, ngomongin diri sendiri ya. Novaldi Apiputra. Ini teknik aman lewati proses legal audit dan reasoning. Apa ini? Aku nggak paham. Intinya ini planning, manajemen sama manajemen resiko. Jadi secara legal properti syariah ini properti apapun sebenarnya itu bukan bisnis sembarangan, bukan bisnis sepele. Kalau salah di ranah legal kita bisa keciduk sama Pemda sama pemerintah kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Beliau ini akan sampaikan gimana caranya bisa melewati proses legal audit ini dengan aman. Nah, gitu ya. Bener-bener aman, bukan ngakal-ngakali, tetapi cara mudahnya gimana biar aman gitu ya. Karena seringkali menyulitkan kita dan seringkali menguras biaya. Nah, beliau akan bahas itu biar nggak terlalu beresiko, biar termanage dengan baik. Ini keren juga dan udah pernah kerja di lembaga hukum gitu apa? Emang pengacara? Iya pengacara, ya memang orang hukum, memang kuliahnya di hukum gitu. Maksudnya pernah kerja di memang di lembaga yang emang keren gitulah ya. Ya semacam kayak perusahaannya Pak Hotman Paris gitu, tetapi di siapa saya juga lupa tadi. Apa dulu kita kenalan dulu Pak, karena bukan core bisnis saya, bukan core kompeten saya, jadi ya nggak ngerti ya. Pak Iswadi, nah ini teman-teman yang jago bangun properti, kualitas keren, harganya murah. Bahkan jualnya sampai bisa jual harga murah, harga terjangkau banget. Harganya kayak rumah subsidi, tetapi pas orang serah terima, orang dapat rumahnya tuh kaget karena baru kali ini harga rumah subsidi kayak gitu ya. Silahkan. Kualitasnya ya, kualitas bangunannya tuh nggak sepele gitu. Kang Mail yang udah lihat ya. Bagus ya? Bagus. Dan harganya jauh. Harganya gila ya. Harga rumahnya tuh gila-gila gitu ya. Beliau adalah jagonya menekan cost untuk menaikkan kualitas. Udah senior lama ya. Bahkan udah beliau ini yang bangun salah satu asosiasi properti gitulah, agen properti ya, apa tuh Arif ya, apa ya,
apa sih? Lupa. Intinya nanti ditanya sendiri dah. Jadi Pak Iswadi ini materinya adalah cost paradox management. Wah, cost paradox. Paradox tuh berkebalikan, harusnya gini kok malah gitu ya. Paradox tuh kayak gitu. Nah, ini juga sama. Cost paradox management ini adalah sebuah metode menurunkan biaya untuk menaikkan kualitas project property. Buat teman-teman yang developer, mau jadi developer, agent, bahkan kayaknya bisa nih buat bikin rumah sendiri tuh. Saya juga belajar ini dengan Mas Arli Kurnia, juga jagonya cost paradox juga, gimana caranya nurunin ongkos produksi properti rumah, harga tanah, biar tanah itu efisien, bangunnya efisien, harga tukangnya efisien, tanpa menzolimi mereka ya. Nah kayak gitu. Itu gimana? Saya juga belajar sama Mas Arli Kurnia. Dan ini saya akan belajar lagi nih buat Pak Iswadi nih. Karena kalau saya tuh lebih sering nawarin, menyarankan teman-teman pelanggan properti itu untuk beli tanahnya dulu, karena tanah itu yang naik terus. Setelah itu ada uang bangun, silahkan bangun sendiri kalau teman-teman nanti tahu ilmunya dari Pak Iswadi ini. Atau kalau udah ketemu Pak Iswadi sama proyeknya Pak Iswadi ya, nanti saya bantu jualan ya Pak ya. Laris soalnya. Nah ini teman-teman bahkan sampai bingung buat bangun sendiri nggak bisa lebih murah dari beliau gitu ya teman-teman ya. Gitu. Siapa lagi nih? Kang Firnendi ini juga jagoan developer nih. Apa nih? Paham hulu ke hilir properti tanpa bank. Nah, ini mau dibahas tentang hulu hilirnya. Gimana caranya beliau nggak bangun properti, tapi mau jelasin gambaran umumnya, gambaran besarnya apa aja sih yang harus teman-teman lalui. Jadi nggak cuma tahu, oh negolahan gini, oh ini, pas itu, oh kayaknya aku udah komplit nih, dapat ilmunya, aku hajar aku mulai jadi developer. Ternyata ada 1-2 ilmu yang teman-teman belum tahu, informasi yang teman-teman belum tahu. Nah, Kang Firnendi, Bang Firnendi ini Bang apa Kang ya manggilnya ya? Bapak ya. Nah, ini beliau Bos Firnendi ini mau bahas tentang hulu sampai hilir. Apa aja yang harus ditahu, apa aja yang harus diperhitungkan. Jadi nggak kelewat. Jadi teman-teman kalau udah punya 5 ilmu, jangan tenang dulu. Listnya dari Kang Firnendi ini dicek dulu. Ada yang lewat nggak? Ternyata listnya 10 ilmu, 10 informasi atau 10 persiapan yang harus teman-teman lalui. Jadi ini bahasnya dari hulu sampai hilir. Mulai dari lahan, finansialnya, manajemen finansialnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi jangan dilewatkan. Ini juga jagoan nih kemarin. Waduh. Sorry ya Kang. Ini ada Kang Yana Priyatna ini. Mau bahas scale up increases metode. Scale up increases method dalam bisnis properti. Jadi gimana caranya beliau ini bisa bangun berapa project bro? 18 project ya? 18 ya? Oh, 15? Belasan project dalam 1 tahun aja ya. Nah ini scale up-nya cepat banget. Jadi namanya scale up increases method dalam bisnis properti. Sorry ya Kang ya. Beliau baru aja ngundang kami ke kantor beliau untuk training timnya. Untuk training materi yang bayar lumayan. Maaf saya sharing di sini. Jadi ilmu yang saya sharing nanti teman-teman yang tadi saya sebutkan tentang twisting teknik, teknik merubah atau metode mengubah penolakan jadi penjualan itu kita sempat diundang Kang Yana ke sana, dibayar lumayan mahal. Dan sekarang saya sharing gratis di sini, aduh nggak enak. Tapi ya semoga sama-sama bermanfaat dan insya Allah beliau juga nggak yang waduh kok dibagi gratis, nggak insya Allah nggak kayak gitu. Insya Allah ya. Oke. Dan ini jagoan juga. Oke lanjut. Kang Iwan Sofyan mau ngomongin tentang
meningkatkan daya tahan mental pebisnis di saat krisis. Meningkatkan daya tahan mental. Jadi nggak cuma daya tahan tubuh, daya tahan mental di saat krisis. Karena ya khususnya developer atau pebisnis yang kena dampak COVID ini pasti ya nggak sebarangan kan. Nah silahkan teman-teman kalau pengen tahu gimana tips beliau biar mentalnya kuat, khususnya nggak tahu lockdown kapan terjadi, karena mungkin akan tiba masanya lockdown wajib dilakukan demi keselamatan nyawa seluruh umat di negeri ini, bukan karena takut mati ya kayak gitu, tetapi hanya upaya. Karena Rasul pun di saat perang dilindungi semua sahabat teman-teman, nggak terus disuruh maju ke depan sembarangan, maju duluan Rasul mati kono, enggak, dilindungi. Apa takut mati Rasul? Enggak, cuma ya pemimpin itu emang harus dilindungi. Dan kehidupan perang itu bukan cari mati konyol, tetapi syahid ya. Syahid itu melawan gitu ya, bukan ini udah tembak aja gitu, enggak teman-teman. Itu kalau teman-teman ngawur sama COVID itu ya kayak gitu ininya ya, perumpamaannya ya. Jadi ini gimana kita ngelawan, kalau ternyata tetap kena ya itu berarti yang takdir. Semoga Allah memberikan takdir terbaik untuk kita, semoga jadi jihad juga, semoga diberi kesyahidan. Meskipun saya nggak ngerti itu ada dalilnya yang mana, aku jangan suruh saya meretelin dalil ya, tapi bismillah, kita berharap aja yang terbaik. Kang Yana udah, Kang Iwan udah, Kang Wildan projectnya keren banget, Tasnim, Jos, beliau mau ngomongin manajemen project property, emang jago sih. Jujur saya sering ikut kelas beliau, tetapi wow, memang saya bukan orang manajemen ya. Ilmunya tinggi banget lah, keren lah kalau udah manage project ya, udah jagoan memang. Beliau ini juga udah jebolan training keren, jadi ya keren lah gitu ya. Ya silahkan lihat projectnya lah, keren banget projectnya. Tasnim itu udah berapa biji, udah banyak kan, dan rilis bangun bagus. Dan Tasnim itu hari ini udah kayak jadi tempat wisata lokal gitu teman-teman. Orang-orang sekitaran itu udah datang ke sana ngeliat rusa, ngeliat rusa, terus berkuda di sana, memanah di sana. Jadi Tasnim itu udah jadi kawasan wisata gitu ya, udah dirancang ke sana, tapi baru bangun aja udah banyak pengunjungnya gitu. Jadi udah rame banget, udah keren banget, udah jagonya nyiptain traffic buat project propertinya. Terus Kang siapa lagi? Kang Irfan Niawan ya. Saya belum tahu nih. Metode konstruksi proyek kawasan hunian bertingkat. Ini hunian bertingkat secara konstruksi ini berarti ilmu sipilnya jagoan nih. Bukan core saya juga, saya sales. Saya core-nya jualan ya. Ini buat bangun-bangun teman-teman biar tahu kalau mau bangun rumah tingkat gimana, nggak sembarangan. Rumah yang satu lantai gini, tahu-tahu dibikin tingkat sebenarnya tuh nggak ideal, kena gempa jatuh nanti ya, malah rubuh ya. Bahkan nggak kena gempa juga bisa rubuh. Nah, terus ada lagi Kang Denny Rosadi. Ini juga jago closing nih, jago jualan banget nih. Grounded Strategic, waduh ini kayaknya dibawa dari Coach Fahmi nih. Beliau juga lulusan Grounded Business Coaching ya. Makanya membawakan materi Grounded Strategic, membangun tim elit yang tangguh, gigih, dan organik. Organik tuh biasanya kalau di ranah penjualan, di ranah marketing itu gratis ya, maksudnya nggak mengeluarkan banyak biaya gitu ya, organik. Jadi nggak banyak pupuk kimia gitu ya. Nah ini udah terbukti juga, timnya gede,
bahkan sampai punya beberapa aset di rukonya ya, bahkan beli ya rukonya ya, beli ruko sendiri teman-teman buat kantornya dari hasil penjualan properti dari timnya itu jagoannya. Silahkan disimak nanti. Terus Kang Kamarudin, wih masih banyak gak nih? Banyak banget coy. Kamarudin mau bahas tentang bedah buku The Power of Dengkul. Ini kayaknya bahas bisnis, temanya bisnis, tetapi untuk pemula kan biasanya butuh modal. Nah ternyata dengkul adalah modal terbaik Anda gitu, kayaknya gitu-gitulah ya. Sepertinya boleh dicek nanti ya. Nah ini saya juga butuh nih buat bantu ngajarin teman-teman yang masih memulai. Saya juga dulu pernah mengawali bisnis dari nol, tetapi nggak ngerti kenapa pas ngajar ke sini kayak lupa bahwa saya pernah nol. Jadi pas ngajarin yang pemula lagi tuh kayak aduh gitu ya. Ya padahal saya juga dulu gitu. Saya juga dulu nol juga loh. Sekarang dapat, kalau yang murah aja Mas, gratis saya bisa. Aduh susah nih ya. Nggak berani iklan itu. Padahal dulu kita juga modal ini, tapi ya itu namanya kutukan pengetahuan ya. Jadi saat kita udah mencapai titik tertentu, kita tuh lupa bahwa kita pernah di titik mana untuk menjelaskan apa yang kita lakukan dulu itu gitu. Nah semoga beliau bisa menjelaskan itu ya. Saya juga berusaha terus untuk mengingat-ingat kembali ke masa lalu. Dulu tuh aku gimana ya bisa melewati itu ya, untuk tak sharing, karena nggak gampang ternyata sharing ke teman-teman yang masih memulai di saat kita udah ngerti beberapa ilmu sekaligus gitu. Jadi kayak aduh itu aja nggak tahu ya, padahal dulu pasti saya juga nggak tahu. Tapi ya kayak gitu namanya ngajarin itu, nggak sepele teman-teman. Mengajar, mentraining, mentoring, aduh itu nggak gampang. Jadi silahkan belajar di situ, ada teknologinya kan, teknologi, makanya dibagi-bagi coaching, training, mentoring itu masing-masing. Ini ada konseling kalau masih di urusan internal ya, mentalitas biasanya itu apa tadi istilahnya, konseling ya. Nah itu masing-masing punya peranan masing-masing di dalam situ, di dalam dunia pengajaran gitu ya. Lanjut ke Kang Ojon. Ini dulu saya ngikutin beliau dari project 2016, ini udah jagoan closing, udah jago jualan sejak 2016. Dan saya bisa seperti beliau bikin agensi itu 2017 akhir, 1 tahun berselang baru saya bisa seperti beliau. Itu pun beliau udah nggak kayak dulu lagi. Udah lewat jauh. Di beliau ini juga jagoan digital marketing. Beliau akan membahas tentang the power of database for digital asset. Karena selling itu UUD, ujung-ujungnya database. Karena aset terbesarnya sales itu database. Data kontak kita, pelanggan-pelanggan kita itulah asetnya. Jadi silahkan gimana caranya ngumpulin datanya, ini nanti belajar kayaknya di situ ya yang bakal dibahas. Alhamdulillah kita juga udah belajar dari beliau juga, dari ini ya, sharing-sharing cerita-cerita. Saya pernah ke kantornya juga jagoan. Nah datengin database, mengelolanya dan mengclosingkannya terus. Satu pelanggan bisa berkali-kali juga bahkan gitu ya. Ke beliau besok kita akan bahas. Nah ini jagoan Pak Kiai Sandi Nopiandi ini. Silahkan teman-teman datang ke pesantren yatim. Teman-teman, keren. Ini beliau adalah Kang Sandi Nopiandi, ini adalah seorang kiai, karena beliau di usia 29 tahun tuh hari ini Kak ya. Hari ini beri 1 tahun di bawah saya teman-teman. Masya Allah. Beliau udah bisa bikin pesantren seluas berapa? 11 hektar lebih kayaknya. Di sana ada empangnya, ada danau buatan beliau sendiri, ada sawahnya, jadi nggak beli beras, ada ternak rusanya, ada ternak domba Australia itu udah punya kandang dengan kapasitas 2000 domba.
terus ada pembibitan kurma, tin dan sebagainya, kambing etawa buat minum susunya, kalkun. Jadi anak-anak di sana itu teman-teman, anak-anak di pesantren yatim tuh makanannya keren-keren. Makanannya enak, lezat sekali. Ada hutan pinusnya buat teman-teman kalau berkunjung ke sana tuh bisa camping. Ya gitu, keren banget. Bisa berkuda pagi-paginya. Beliau punya kuda macam-macam dari level kuda yang buat andong sama yang 100 juta tuh harganya. Ada di sana. Yang naiknya sampai harus naik tangga dulu karena tinggi banget. 170 tinggi punggung kudanya itu yang 100 juta itu ya. Silahkan datang ke sana. Beliau akan bahas tentang apa? Tentang jebakan harta, Masya Allah. Oh, kayaknya saya bakal ditabokin di sini. Biar nggak terlalu terjebak sama duit. Beliau ini kalau ngomong duit kalau dimakan sendiri ini duit. Gila sih. Beliau tuh pakai mobilnya kalau nggak salah cuma Suzuki Ignis gitu ya, mobil kecil mungil gitu ya. Padahal kalau pakai Lexus juga kayaknya sanggup. Tapi duitnya digelontorin banyak buat pesantren ya. Silahkan main ke sana, ke pesantren yatim ya. Tapi mungkin nanti ya saat udah nggak pakai isu-isu covidan ini ya, semoga cepet selesai. Kita camping sana bareng-bareng sama Bos Edo dulu juga kita kesananya ya. Silahkan nanti kita agendakan ke sana lagi. Oke. Jangan dilewatkan nih jebakan harta biar kita nggak terjebak ya. Andi Sasmita Inmo, Masya Allah. S2-nya udah selesai belum Kang Andi? S2 manajemen, habis jadi developer S2 lagi teman-teman. Biar tambah jos bisnisnya ya. Ini beliau mau ngomongin tentang cara elegan membangun brand perusahaan properti. Wow. Tapi orangnya emang elegan sih. Ganteng. Bukan saya ada apa dengan beliau ya. Saya ngomong sejujurnya. Jadi brand propertinya bagus. Bahkan sampai pengen dijoinin sama developer yang lain gitu ya. Beliau juga bangun project bareng sama Bos Don Vito. Projectnya di Cilebut tuh nggak salah ya, Kencana ya, Kencana Cilebut ya, keren juga, bagus. Oke, Bang Pius nih mau bahas tentang cara mudah jualan properti lewat Facebook Marketplace. Tadi tentang Facebook organik, mungkin juga akan sedikit beririsan, tapi beliau mau bahas full di marketplace-nya. Gimana caranya marketplace itu bisa dioptimasi. Marketplace itu juga bisa di ads ya bro ya. Bisa ads juga, bisa organik juga. Nah mungkin dua-duanya mungkin akan dibahas ya. Tapi fokusnya di marketplace-nya. Bukan di Facebook organiknya, di personal gitu. Kayak Facebook personal, akun pribadi gitu enggak. Lebih ke marketplace-nya ya. Oke, sama optimasinya gimana nanti. Itu juga keren karena beberapa tim kami yang baru mulai masuk itu kemarin kita sarankannya juga marketplace dulu aja. Gimana? Kenapa? Karena mungkin bagi mereka yang belum terbiasa dengan soft selling, covered selling, bisanya cuma dijual murah ya gitu-gitu. Nendangnya di marketplace. Marketplace itu kan tempat jualan. Jadi orang nggak ngerasa gimana gitu kalau ngelihat iklan di marketplace. Namanya juga marketplace ya, tempat jualan ya, market ya, pasar ya. Jadi alhamdulillah banyak closing. Bahkan ada yang baru aja cair tuh 4.800.000. Orangnya udah di Bandung. Waktu itu magang di kantor kami, dan udah ke Bandung, udah sekarang cair dan closing lumayan juga beberapa ya. Terus Kang Demo nih keren banget ilmunya kalau biasanya ya. Dia akan nge-share apa? Saya juga harus baca nih. Meningkatkan level imunitas bisnis di masa krisis. Wah, gila. Keren, judulnya juga selalu menggoda. Dan Kang Demo ini selalu bisa bikin materinya mudah diingat teman-teman. Silahkan deh cek. Beliau juga salah satu mentor TDA kalau saya nggak salah. Karena saya juga ikut TDA Bogor Raya ya. Beliau ini salah satu mentor juga di sana. Dan bisnisnya banyak. Bahkan di dunia properti itu punya banyak.
developernya punya, konstruksinya punya, konsultan legal formal gitu, legal gitu juga ada kayaknya kalau nggak salah, sama marketing ya, agency ya, itu 4 tuh. Masih ada waktu itu punya bisnis sepatu juga punya, bisnis gadget ya, jualan HP gitu juga ada. Sekarang bikin produk baru, kosmetik pria, wih gila, kosmetik pria, bisnisnya bener-bener banyak. Nah silahkan, aku sih aduh udah terbukti sih meningkatkan level imunitas bisnis di masa krisis, dan memang beliau udah kawakan, dan beliau udah pernah ngalamin krisisnya. Pas meninggalkan riba juga dia langsung drop secara finansial, tapi bangkitnya cepet banget, keren. Aku akui sih, di masa krisisnya sendiri ataupun di masa krisis kayak gini, kayaknya udah teruji, udah makan asam garam lah ya. Nah setelah itu Kang Ramli ini trainer kita jago public speaking juga. Beliau akan bahas sesuatu yang memang beliau dalami di beliau ya, memang saya pernah baca bukunya juga. Ini beliau mau bahas sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi saat ini. Wah, apa sistem ekonomi saat ini ya? Kapitalisme dong gitu ya. Mau dibandingin teman-teman. Wah, bukannya nggak perlu diperbandingkan, udah pakai aja Islamnya. Iya sih, tapi ya nggak semudah itu ya. Nah itu bakal dibahas solusi-solusi dari Islam untuk ekonomi kita ini gimana. Semoga mencerahkan, karena saya juga mendalami, ya bukan mendalami, saya juga udah mempelajari tapi belum dalam. Mempelajari tentang ekonomi Islam. Islam tuh bahas keren banget, nggak cuma ngomongin ekonomi makro gitu. Dari level paling rendah dari pribadi individunya diatur untuk bisa menciptakan ekonomi makro tuh yang sehat. Dari mulai kepemilikan, barang yang bisa dimiliki itu apa aja, cara memilikinya gimana, cara menyebarkannya atau mendistribusikannya gimana, itu semuanya diatur. Jadi kepemilikan itu dasarnya, terus setelah itu sistem ekonomi, akad-akad syar'i, itu semuanya diatur banget. Bahkan mungkin kalau dipretelin nih, bisnis-bisnis zaman sekarang nih banyak yang nyerempet-nyerempet secara Islam ya, yang tahu atau sadar atau tidak, kalau yang melanggar perintah Allah udah pasti mudarat, nyaris pasti mudarat. Kalau ngikutin perintah Allah nyaris pasti manfaat, kayak gitu ya. Udah pasti manfaat sih kalau ngikutin Allah ya, udah pasti manfaat di dunia ataupun di akhirat. Nah besok kita bakal dibahas sama Kang Ramli. Kalau udah ngomongin sistem ekonomi itu mungkin di lebih luasnya. Nah, yang Kang Farhan tadi ngomongin secara bisnisnya ya, karena dalam dunia bisnis itu diatur gitu ya. Dalam Islam itu diatur semua. Nah setelah itu ada Ustadz Yudani nih, Ustadz Yudani Setiawan ini. Oh bener, dari Herbat Taubah. Beliau akan membahas tentang menjaga imunitas tubuh di saat wabah. Beliau herbalis kakap ini, lulusan ekonomi dan farmasi. Dua-duanya, kuliahnya 2 teman-teman. Beliau punya pabrik herbal di Tajur ya, Tajur. Di Tajur ada tokonya, di situ ada 2. Ada pabriknya, ada tokonya, di Tajur semua. Buka praktek juga buat terapi-terapi gitu ya, bekam gitu, tipu nabawi ya, dan sebagainya di sana. Silahkan teman-teman punya masalah apa, bismillah, semoga beliau bisa menjadi wasilah kesembuhan, kesehatan teman-teman. Di berbagai macam penyakit sudah terbukti ya. Ini juga beliau ngomongin tentang imun. Silahkan disimak biar lebih jelas lagi ya. Oke, Abu Taki akan membahas tentang properti syariah undercover. Ini bikin penasaran banget, sampai saya sendiri nggak ngerti ini mau bahas apa. Pasti membahas sesuatu di balik properti syariah ini, ada yang undercover gitu ya, ada yang ya terselubung, nggak banyak orang tahu. Silahkan nanti cari tahu di mentoring beliau, di webinarnya nanti ya. Setelah itu Sultan
Al-Fatah. Sultan Al-Fatah akan membahas tentang cara mudah membangun trust dan mengikat customer. Ini sales banget ya, selling ya. Membangun trust ini biasanya masuk ke branding sama ke marketing selling juga. Tapi fokus ke trust ya, membangun kepercayaan orang terhadap diri kita. Oke, itu penting banget. Karena the foundation of selling is trust. Pondasinya jualan itu percaya. Nggak ada orang membeli tanpa kepercayaan. Nggak ada. Kecuali memang dia sengaja. Oh, aku udah tahu bakal ditipu, tapi biarinlah. Aku beli. Nah, itu berarti manusia mulia. Tapi kebanyakan ya sebagian besar manusia, 99% bisa jadi ya. Beli itu karena pasti percaya, entah percaya sama orangnya, percaya sama produknya, percaya sama khasiatnya atau manfaatnya nanti. Gitu ya, silahkan nanti dibahas oleh Sultan Al-Fatah. Setelah itu, Masya Allah, guru kita juga Ustadz Fatih Karim, Cinta Quran ini, pendiri Cinta Quran ya, Masya Allah. Ustadz Fatih Karim, kalau ada teman-teman tahu, Ustadz Felix Xiao, beliau ini bersyahadat di depan Ustadz Fatih Karim setelah berdebat dari malam sampai subuh ya. Kalau nggak salah ini Ustadz Fatih Karim yang itu kan. Insya Allah, beliau juga akan sharing di sini membahas tentang sikap Muslim menghadapi wabah. Sikap Muslim menghadapi wabah. Bismillah ya. Semoga memutus perdebatan di antara kita tentang sholat tuh nggak boleh. Siapa yang nggak bolehin? Ke masjid tuh nggak boleh. Itu terus sikap-sikap yang lain. Semoga diluruskan oleh beliau, Ustadz Fatih Karim. Bismillah ya. Alhamdulillah mau maghrib pas banget, sampai berapa pembicara ini? 27 kalau nggak salah. Iya teman-teman, wah Masya Allah, 27 pembicara sudah siap memberikan materi-materinya, ilmu-ilmu bermanfaatnya. Jadi jangan lewatkan ini, silahkan ikutan gerakan ini, Properti Syariah melawan COVID-19, dengan berdonasi di atas, kalau nggak di bawah. Kalau di YouTube berarti di bawah ya deskripsinya. Di situ ada nomor rekeningnya Kang Edo Pranabuana. Terus langsung klik WA-nya untuk konfirmasinya, biar dimasukkan ke grup. Kalau nggak salah ini dibahas di grup private Facebook ya, kayaknya di grup Facebook ya. Gitu aja teman-teman, semoga memberikan gambaran. Dan silahkan subscribe video subscribe YouTube saya kalau nontonnya di YouTube. Kalau enggak juga cari silahkan Lido The Rio. Dan sampai ketemu di sharing-sharing nanti. Semoga apa yang Anda telah berikan menjadi pahala buat teman-teman, menjadi premi asuransi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita hidupnya makin ditanggung untuk bisa hidup lebih layak, lebih baik, lebih nyaman, lebih enak, lebih bahagia lagi. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.